Selamat pagi anak-anak, semoga hari ini masih tetap dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk tetap melanjutkan pembelajaran di rumah. Hari ini kita masuk ke materi berikutnya, yaitu tradisi masyarakat. Apa itu tradisi masyarakat? Tradisi atau kebiasaan berasal dari bahasa Latin yaitu tradition, yang berarti diteruskan. Tradisi merupakan sesuatu yang dilakukan secara turun-temurun sehingga menjadi kebiasaan berbeda dari setiap daerah. Tradisi diteruskan dari generasi ke generasi, baik secara lisan maupun tulisan. Mengapa perlu belajar tradisi masyarakat dalam agama Katolik? Karena yang pertama, tradisi adalah kekayaan bangsa yang perlu dilestarikan dan diteruskan oleh kita semua sebagai generasi penerus bangsa agar tradisi tersebut tidak punah. Yang kedua, tradisi adalah sebagai anugerah Allah. Yang ketiga, tradisi menjadi sarana untuk lebih dekat dengan Allah, karena beberapa tradisi yang ada di Indonesia itu merupakan tradisi ungkapan syukur yang dilakukan oleh masyarakat terhadap Sang Pencipta. Nah, sekarang kita mengenal tradisi masyarakat Indonesia. Sebelumnya Ibu mau menjelaskan bahwa tradisi masyarakat yang ada di Indonesia berbeda dari daerah satu dengan daerah lainnya. Misalnya saja, tradisi untuk membuktikan seseorang sudah dianggap dewasa. Di Nias ada tradisi Fahombo, yaitu tradisi lompat batu, yang merupakan tradisi yang dilakukan oleh orang-orang di desa Bawomataluo, Nias Selatan. Fahombo ini hanya dilakukan oleh para lelaki yang sudah cukup dewasa atau cukup umur yang ingin dianggap dewasa. Jika seorang laki-laki yang ingin memperoleh predikat sebagai pria dewasa, maka dia harus melakukan pahombo atau melompati batu dengan ketinggian tertentu. Pada zaman dahulu, tradisi ini dilakukan agar orang yang bersangkutan dapat menjadi prajurit yang bertugas untuk mengamankan desa atau sebagai tentara ketika terjadi konflik dengan warga dari daerah lain. Nah, berbeda dengan tradisi yang ada di Nusa Tenggara Timur. Tradisi di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kabupaten Nage Keo, ada sebuah suku bernama Dawe yang memiliki adat khusus ketika seseorang di dalam sukunya sudah beranjak dewasa. Ritual yang harus dilakukan sebagai penanda kedewasaan di suku Dawe dilakukan dengan cara memotong gigi atau yang dikenal dengan nama Sorongi Is. Sorongi Is dilakukan dengan cara menancapkan batu asa kecil ke gigi orang yang melakukan ritual tersebut. Setelah tertancap, batu asa tersebut digosok-gosok secara berulang kali. Walaupun membuat orang yang bersangkutan ngilu, namun ritual tidak boleh dihentikan sampai selesai. Nah, itu tadi perbedaan antara tradisi di Nias dan tradisi di Nusa Tenggara Timur. Padahal tujuannya sama, yaitu untuk membuktikan atau sebagai penanda masa dewasa dari seseorang. Nah, kemudian kita masuk ke tradisi yang lainnya, yaitu tradisi kebo-keboan di Banyuwangi. Ritual yang diadakan setahun sekali ini selalu diadakan setiap tanggal 10 Suro atau 10 Muharram di desa Alas Malang, Singojuru, Banyuwangi. Upacara ini mengharuskan beberapa laki-laki berdandan menjadi kerbau dan berkorban untuk membajak sawah. Setelah membajak sawah, kebo-keboan ini diarak mengelilingi desa disertai karnaval kesenian. Ritual kebo-keboan ini bertujuan untuk meminta hujan ketika musim kemarau.
Kemudian ada tradisi Manene di tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Tradisi ini merupakan cara masyarakat Toraja menghormati para leluhur. Menurut mereka, roh mereka tidak pernah meninggalkan keluarga. Maka dari itu, mereka punya tradisi untuk mendandani dan mengganti pakaian untuk dibawa pulang ke rumah. Biasanya, manene dilakukan setelah panen besar pada Agustus. Meski demikian, ada pula yang melakukannya pada September. Setahun setidaknya ada 3 kali. Kemudian tradisi berikutnya yaitu Pasola di Sumba, Nusa Tenggara Timur. Pasola terus berkembang menjadi sebuah tradisi turun-temurun bagi masyarakat Kecamatan Wano Kaka, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Acara ini merupakan sebuah permainan ketangkasan melempar lembing kayu sambil menunggang kuda. Pasola digelar dalam menyambut masa tanam. Zaman dahulu, mereka percaya bahwa dengan adanya kecelakaan saat acara berlangsung, hal ini menjadi pertanda baik bagi hasil pertanian hingga kini. Mereka tetap bertarung saat Pasola, guna menjaga tradisi leluhur. Kemudian berikutnya ada tradisi Dukderan di Semarang. Menjelang bulan puasa, kota Semarang akan ramai dengan acara Dukderan. Tradisi yang sudah ada sejak dahulu ini adalah penanda bahwa bulan puasa telah datang. Salah satu ciri khas dari acara ini adalah arak-arak warak ngendok. Warak ngendok ini adalah bintang rekaan yang bertubuh kambing, berkepala naga, serta memiliki kulit sisik emas. Nah, itu tadi beberapa tradisi yang ada di masyarakat Indonesia. Walaupun sebenarnya masih banyak lagi tradisi yang ada di masyarakat Indonesia. Nanti anak-anak didampingi oleh orang tua bisa mencari atau melihat tradisi apa yang kira-kira sangat menarik buat kamu yang ada di Indonesia, karena sangat banyak dan beragam. Kemudian tidak hanya di Indonesia, dalam agama Katolik juga mempunyai tradisi. Yang pertama misalnya tradisi membuat tanda salib sebelum dan sesudah berdoa. Tanda salib dilakukan artinya untuk mengingatkan umat Katolik bahwa salib merupakan lambang penyelamatan atau lambang penebusan segala dosa manusia yang dilakukan oleh Yesus di kayu salib. Salib juga berarti memuliakan Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kemudian tradisi berikutnya dalam agama Katolik yaitu berlutut pada saat berdoa atau berlutut pada saat hendak masuk ke bangku yang ada di dalam gereja. Tradisi ini sebagai simbol bahwa ketika kita ingin berdoa atau berada dalam gereja, kita sungguh-sungguh merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kemudian yang berikutnya melipat tangan pada saat berdoa. Tradisi ini dilakukan tidak hanya oleh orang yang beragama Katolik, namun juga yang beragama Protestan juga melakukannya, yaitu melipat tangan pada saat berdoa sebagai ungkapan kerendahan hati dan sebagai sikap yang sopan untuk memohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, anak-anak ibu yang mempunyai kitab suci bisa dibuka kitab sucinya Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Atau jika yang tidak mempunyai kitab suci bisa dibaca di bukunya yang ada yang sudah dibagikan, buku paket agamanya.
Nah, dari Lukas 2 ayat 41 sampai 52 tadi dapat kita lihat bahwa di sana tradisi agama Yahudi yang dilakukan oleh Yesus, Maria dan Yusuf pada saat itu. Mereka merayakan Paskah Yahudi di Yerusalem tiap-tiap tahun. Paskah Yahudi berbeda dengan Paskah yang kita rayakan pada saat ini. Paskah yang kita rayakan saat ini adalah Paskah untuk merayakan atau memperingati kebangkitan Yesus Kristus dari wafat di kayu salib. Sedangkan pada masa lampau orang Yahudi merayakan Paskah untuk memperingati ungkapan syukur dalam peristiwa pembebasan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Nah, dari Lukas 2 ayat 42 sampai 41 sampai 52, kita juga dapat melihat bahwa di sana Yesus tinggal di Nazaret dan berkebangsaan Yahudi. Dalam arti, karena Yesus merupakan orang Nazaret dan berkebangsaan Yahudi, maka Yesus sendiri pun melaksanakan tradisi agama Yahudi. Jadi, kita pun misalnya kita yang sebagai orang Batak atau orang Nias, orang Jawa, orang Flores, itu pasti melakukan tradisi dari setiap budaya atau sukunya. Kemudian orang Katolik, orang Muslim, orang Protestan, Hindu, Konghucu juga melakukan tradisi dari setiap agama yang dianutnya. Pada saat itu Yesus berumur 12 tahun, tertinggal di Yerusalem di Bait Allah pada saat Yesus mengunjungi Bait Allah bersama dengan orang tuanya Yusuf dan Maria. Saat ditemukan di Bait Allah, Yesus sedang mendengarkan dan mengajukan pertanyaan pada alim ulama. Pada saat itu masih berumur 12 tahun, Yesus sudah berbicara dengan para alim ulama, yaitu para tokoh-tokoh yang ada di Bait Allah. Kemudian tradisi masyarakat. Tradisi itu merupakan anugerah Tuhan yang perlu dilestarikan. Baik itu tradisi agama dan tradisi masyarakat, salah satu sarana mendekatkan diri pada Tuhan. Tradisi itu merupakan salah satu sarana manusia untuk mendekatkan dirinya kepada Sang Pencipta, karena dari tradisi itu manusia dapat bersyukur atau mengungkapkan rasa syukur, rasa sukacita yang dialami oleh manusia, seperti yang tadi Ibu jelaskan mengenai tanam padi atau pada saat memasuki bulan puasa dan lain sebagainya. Walaupun tradisi yang ada di Indonesia ini sangat beragam dan berbeda, tetapi tradisi itu menjadi penyatu bagi seluruh masyarakat. Artinya walaupun tradisi kita berbeda dengan tradisi di Sibolga, berbeda dengan tradisi yang ada di Medan, berbeda dengan tradisi yang ada di Nias, Flores, Papua, bukan berarti kita bisa menjelek-jelekkan tradisi orang lain. Tetapi karena perbedaan itu, maka kita harus saling menghargai dan menghormati masing-masing tradisi yang dimiliki oleh setiap budaya. Sama seperti semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Walaupun tradisinya berbeda, walaupun tradisinya beraneka ragam, sebagai masyarakat Indonesia kita harus tetap saling menghormati, saling menghargai, dan tetap bersatu. Nah, tradisi juga dilakukan oleh para murid Yesus. Karena Yesus sendiri mengajarkan tradisi kepada para muridnya. Apa yang diajarkan Yesus? Yaitu saling memperhatikan, mengasihi, dan saling menjaga. Jadi semasa Yesus berkarya, Yesus juga memberikan banyak tradisi yang pada akhirnya diteruskan turun-temurun oleh para muridnya sampai pada saat ini. Misalnya
pada saat perjamuan malam terakhir. Pada saat perjamuan malam terakhir, Yesus dan para muridnya berkumpul bersama, memecahkan roti, dan meminum anggur yang sama. Tradisi itu juga sampai saat ini masih dilakukan di dalam gereja Katolik, yaitu pada saat perayaan Ekaristi. Pada saat perayaan Ekaristi selalu ada penerimaan sakramen Maha Kudus. Kemudian tradisi yang masih diteruskan sampai sekarang yaitu pembasuhan kaki yang dilakukan oleh Yesus kepada para muridnya. Tradisi itu juga sampai sekarang masih dilakukan dalam gereja Katolik pada hari Kamis Putih. Nah, tradisi dalam agama Katolik itu sangat banyak sekali. Misalnya saja membuat tanda salib seperti yang Ibu jelaskan tadi, mengambil air suci sebelum masuk ke dalam gereja. Mengambil air suci sebelum masuk itu menyimbolkan bahwa kita membersihkan diri kita dari dosa, dari segala hal duniawi sebelum akhirnya kita masuk ke rumah Tuhan, mempersiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Kemudian berlutut saat berdoa atau sebelum masuk ke bangku. Nah, berlutut ini berarti kita memiliki sikap yang rendah hati, sikap yang sopan, sikap yang menghormati pada saat kita berdoa dan pada saat kita berada di rumah Tuhan. Melipat tangan saat berdoa dan mengucap berkah dalam atau shalom. Nah, itu tadi yang Ibu jelaskan. Sampai di sini materi kita mengenai tradisi masyarakat. Ibu harap semua anak-anak Ibu mendengarkan dengan baik, dan jika ada beberapa hal yang kurang dipahami, boleh diulang kembali videonya atau boleh dipertanyakan lagi kepada Ibu melalui WA. Ibu juga mohon maaf apabila dalam menjelaskan tradisi-tradisi masyarakat ada beberapa hal yang kurang tepat atau dalam pengucapannya masih belum tepat. Ibu harap kita semua tetap semangat walaupun belajar di rumah masing-masing, tapi tetaplah belajar dengan baik seperti di sekolah. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.